Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Mega Maura, jurusan Manajemen Bisnis. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi tentang implementasi design thinking dalam problem solving. Topik ini penting karena saat ini kita dihadapkan pada berbagai permasalahan yang semakin kompleks, tidak linier, dan seringkali tidak memiliki satu jawaban benar. Banyak solusi gagal bukan karena idenya kurang baik, tetapi karena masalah yang diselesaikan tidak berangkat dari kebutuhan nyata pengguna. Oleh karena itu, melalui design thinking, kita diajak untuk mengubah cara berpikir dari sekedar mencari solusi menjadi memahami masalah secara mendalam dari sudut pandang manusia. Implementasi design thinking dalam problem solving perkembangan dunia pada era saat ini berlangsung dengan sangat cepat dan tidak lagi berjalan secara linear. Perubahan sosial, ekonomi, budaya, dan teknologi terjadi secara bersamaan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Digitalisasi, globalisasi, perubahan pola kerja, serta pergeseran perilaku masyarakat telah menciptakan lingkungan yang penuh ketidakpastian dan kompleksitas. Kondisi ini memunculkan berbagai permasalahan baru yang tidak sederhana, tidak struktur dengan jelas, dan seringkali memiliki satu solusi tunggal yang mutlak benar. Permasalahan yang dihadapi individu, organisasi, lembaga pendidikan, maupun pelaku usaha saat ini bersifat multidimensial. Satu masalah seringkali berkaitan dengan faktor manusia, sistem, budaya, ekonomi, dan kebijakan secara sekaligus. Akibatnya, pendekatan problem solving yang hanya mengandalkan analisis rasional, data kuantitatif, dan prosedur baku seringkali tidak mampu menjawab persoalan secara menyeluruh. Solusi yang dirancang dengan baik di atas kertas tidak jarang gagal ketika diimplementasikan di lapangan karena tidak sesuai dengan realitas dan pengalaman pengguna. Dalam praktiknya, banyak kegagalan solusi bukan disebabkan oleh kurangnya kecanggihan teknologi atau juga keterbatasan sumber daya, melainkan karena kesalahan dalam memahami masalah. Masalah sering didefinisikan dari sudut pandang membuat kebijakan, manajemen, atau perancang solusi bukan dari perspektif pihak yang benar-benar mengalami masalah tersebut. Akibatnya, solusi yang dihasilkan cenderung bersifat top-down, kurang konseptual, dan sulit diterima oleh pengguna. Pendekatan problem solving konvensional umumnya bersifat linear dan reaktif. Prosesnya dimulai dari identifikasi masalah, analisis penyebab, kemudian langsung berujung pada penentuan solusi. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa masalah sudah terdefinisi dengan jelas sejak awal, bahwa perancang solusi memiliki pemahaman yang cukup mengenai kebutuhan pengguna.
Pada kenyataannya, banyak masalah bersifat ambigu, dinamis, dan terus berkembang seiring waktu. Oleh karena itu, solusi yang dirancang tanpa pemahaman mendalam terhadap pengguna seringkali tidak berkelanjutan. Selain itu, pendekatan konvensional cenderung menempatkan kegagalan sebagai sesuatu yang harus dihindari. Hal ini menyebabkan proses problem solving menjadi kaku, minim eksperimen, dan enggan mencoba pendekatan baru. Inovasi pun menjadi terbatas karena pelaku problem solving lebih memilih solusi yang dianggap aman daripada solusi yang benar-benar menjawab kebutuhan pengguna. Di tengah kompleksitas tersebut, muncul kebutuhan akan pendekatan problem solving yang lebih adaptif, empati, dan kontekstual. Pendekatan ini harus mampu menjembatani aspek rasional dan emosional, serta mengakomodasi keterlibatan manusia sebagai faktor utama dalam permasalahan. Pendekatan tersebut tidak hanya berfokus pada hasil berupa solusi, tetapi juga pada proses memahami masalah secara mendalam dan berkelanjutan. Design thinking hadir sebagai jawaban atas kebutuhan tersebut. Design thinking merupakan pendekatan problem solving yang berpusat pada manusia, atau bisa juga kita sebut human-centered approach, di mana kebutuhan, pengalaman, dan konteks pengguna menjadi landasan utama dalam merancang solusi. Pendekatan ini menekankan pentingnya empati, kreativitas, kolaborasi, serta pembelajaran melalui tindakan nyata. Berbeda dengan pendekatan konvensional, design thinking tidak menganggap masalah sebagai sesuatu yang statis dan langsung dapat diselesaikan. Sebaliknya, masalah dipahami sebagai sesuatu yang perlu dieksplorasi terlebih dahulu melalui interaksi langsung dengan pengguna. Proses memahami masalah bahkan dipandang sama pentingnya dengan proses merancang solusi. Dengan demikian, design thinking membantu memastikan bahwa solusi yang dihasilkan benar-benar relevan dan juga memiliki dampak yang sangat nyata. Design thinking juga menekankan proses yang bersifat iteratif dan tidak linear. Tahapan empathize, define, ideate, dan juga prototype dan tes tidak dipahami sebagai langkah-langkah kaku, melainkan sebagai siklus pembelajaran yang dapat diulang sesuai dengan temuan di lapangan. Umpan balik dari pengguna menjadi sumber pembelajaran utama yang digunakan untuk menyempurnakan solusi secara berkelanjutan. Dalam konteks organisasi dan dunia usaha, design thinking mengurangi resiko kegagalan inovasi dengan memungkinkan pengujian ide sejak tahap awal melalui prototipe sederhana. Pendekatan ini mendorong organisasi untuk belajar lebih cepat, menyesuaikan solusi dengan kebutuhan pasar, serta membangun budaya inovasi yang lebih terbuka terhadap eksperimen dan pembelajaran.
Dalam konteks UMKM, design thinking memberikan pendekatan yang realistis dan aplikatif. Solusi tidak harus selalu berbasis teknologi tinggi atau investasi besar, tetapi harus sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan kapasitas pelaku usaha. Dengan memahami pengalaman pelanggan secara mendalam, UMKM dapat merancang perbaikan layanan yang sederhana namun berdampak signifikan. Sementara itu, dalam konteks pendidikan, design thinking memiliki peran strategis dalam membentuk pola pikir peserta didik agar tidak hanya berorientasi pada jawaban benar, tetapi juga pada proses memahami masalah. Pendekatan ini melatih kemampuan berpikir kritis, empatik, kreatif, dan kolaboratif yang sangat dibutuhkan untuk menghadapi tantangan dunia nyata. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa design thinking merupakan pendekatan problem solving yang relevan dan penting untuk diterapkan dalam berbagai konteks kehidupan saat ini. Pendekatan ini membantu memastikan bahwa masalah yang diselesaikan adalah masalah yang tepat, serta solusi yang dihasilkan benar-benar bermakna dan berkelanjutan bagi manusia sebagai pengguna. Tujuan penerapan design thinking dalam problem solving antara lain adalah: yang pertama, memastikan bahwa masalah yang diselesaikan merupakan masalah yang benar-benar relevan bagi pengguna. Yang kedua, mengembangkan kemampuan memahami masalah secara mendalam sebelum menentukan solusi. Yang ketiga, mendorong pola pikir empati dalam proses pengambilan keputusan. Yang keempat, mengurangi ketergantungan pada asumsi pribadi atau institusional. Yang kelima, menghasilkan solusi yang memiliki nilai nyata dan berdampak bagi pengguna. Yang keenam, mendorong lahirnya ide-ide kreatif yang kontekstual dan aplikatif. Yang ketujuh, meningkatkan kualitas proses problem solving melalui kolaborasi lintas perspektif. Yang kedelapan, membiasakan proses berpikir iteratif dan reflektif dalam menyelesaikan masalah. Yang kesembilan, mengurangi risiko kegagalan implementasi solusi melalui pengujian sejak tahap awal. Yang kesepuluh, menjadikan kegagalan awal sebagai sumber pembelajaran, bukan sebagai hambatan. Yang kesebelas, meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan yang cepat. Yang ke-12, membentuk pola pikir inovatif yang berkelanjutan, bukan solusi sesaat. Yang ke-13, menghubungkan kebutuhan pengguna dengan tujuan organisasi atau institusi. Yang ke-14, mengembangkan keterampilan problem solving yang dapat diterapkan di berbagai konteks. Yang ke-15, membantu individu dan organisasi menghasilkan solusi yang lebih manusiawi, efektif, dan berkelanjutan. Yang berikutnya itu ada konsep dan karakter utama design thinking. Konsep dasar design thinking, jadi sejauh ini adalah design thinking merupakan sebuah pendekatan dalam pemecahan masalah atau bisa kita juga sebut sebagai problem solving yang berorientasi pada manusia atau
human-centered approach. Pendekatan ini mendekatkan manusia sebagai pengguna, pelanggan, atau pihak yang terdampak masalah sebagai fokus utama dalam seluruh proses perancangan solusi. Dengan demikian, solusi tidak dirancang berdasarkan asumsi perancang, melainkan berdasarkan kebutuhan nyata, pengalaman, dan konteks pengguna. Adapun secara konseptual, design thinking menggabungkan 3 unsur utama, yaitu empati terhadap manusia, kreativitas dalam menghasilkan ide, dan rasionalitas dalam menganalisis serta menguji solusi. Ketiga unsur ini saling melengkapi dan membentuk keseimbangan antara apa yang diinginkan pengguna, desirability, apa yang memungkinkan secara teknis, feasibility, dan apa yang layak secara bisnis atau sistem, viability. Design thinking tidak hanya dipahami sebagai metode atau tahapan kerja, tetapi juga sebagai pola pikir ataupun mindset. Pola pikir ini menekankan keterbukaan terhadap perspektif baru, kesediaan untuk belajar dari kegagalan, serta keberanian untuk mencoba dan memperbaiki solusi secara berulang. Oleh karena itu, design thinking sering digunakan dalam konteks inovasi, pengembangan layanan, pendidikan, organisasi, hingga kewirausahaan. Berbeda dengan pendekatan problem solving konvensional yang bersifat linear, design thinking bersifat iteratif dan non-linear. Prosesnya memungkinkan seseorang atau tim untuk kembali ke tahap sebelumnya apabila ditemukan pemahaman baru dari hasil pengujian solusi. Dengan cara ini, design thinking membantu memastikan bahwa solusi yang dihasilkan benar-benar relevan dan berdampak. Adapun juga karakter utama dalam design thinking, human-centered, yaitu adalah berpusat pada manusia. Karakter yang paling mendasar dari design thinking adalah berpusat pada manusia. Seluruh proses dimulai dari upaya memahami manusia sebagai pengguna, bukan dari teknologi atau solusi yang ingin dibuat. Pemahaman ini diperoleh melalui observasi, wawancara, dan keterlibatan langsung dengan pengguna. Pendekatan human-centered membantu perancang solusi untuk memahami kebutuhan nyata pengguna, termasuk kebutuhan yang tidak terucapkan, menangkap emosi, motivasi, dan hambatan pengguna. Menghindari solusi yang tidak relevan atau sulit diterima. Dengan karakter ini, design thinking menghasilkan solusi yang lebih manusiawi dan kontekstual. Adapun juga empati sebagai landasan proses. Empati merupakan inti dari design thinking. Empati tidak hanya berarti memahami apa yang dikatakan pengguna, tetapi juga memahami apa yang mereka rasakan, pikirkan, dan alami dalam kehidupan sehari-hari. Melalui empati, perancang solusi dapat melihat masalah dari sudut pandang pengguna,
mengurangi bias dan asumsi pribadi, merumuskan masalah secara lebih tepat. Adapun juga empati menjadikan design thinking berbeda dari pendekatan analitis murni yang sering mengabaikan aspek emosional dan pengalaman manusia. Adapun juga kolaboratif dan multidisiplin. Design thinking mendorong kerja tim yang kolaboratif dan melibatkan berbagai latar belakang keahlian. Perbedaan perspektif dipandang sebagai kekuatan, bukan hambatan. Kolaborasi ini memungkinkan sudut pandang masalah yang lebih kaya, ide solusi yang beragam, pengambilan keputusan yang lebih seimbang. Karakter kolaboratif juga membantu meminimalkan dominasi satu sudut pandang dalam proses problem solving. Kreatif dan eksploratif design thinking menekankan pentingnya kreativitas dalam menghasilkan ide. Pada tahap ideasi, kuantitas ide lebih diutamakan dibandingkan kualitas awal. Penilaian dan penyaringan ide dilakukan pada tahap selanjutnya. Karakter kreatif ini bertujuan untuk membuka kemungkinan solusi yang lebih luas, menghindari solusi yang terlalu cepat dan sempit, mendorong inovasi yang kontekstual. Kreativitas dalam design thinking bukan hanya milik individu kreatif, tetapi dapat dilatih dan dikembangkan oleh siapapun. Selanjutnya ada eksperimental dan berbasis prototype design thinking. Mendorong pembelajaran melalui eksperimen, ide tidak hanya didiskusikan, tetapi diwujudkan dalam bentuk prototipe sederhana yang dapat diuji langsung kepada pengguna. Karakter eksperimental ini memungkinkan pengujian ide dengan cepat dan biaya rendah, validasi asumsi sejak tahap awal, perbaikan solusi berdasarkan umpan balik nyata. Prototipe dipandang sebagai alat belajar, bukan produk akhir. Selanjutnya ada iteratif dan fleksibel. Proses design thinking bersifat iteratif, artinya sebagai tahap dapat diulang sesuai kebutuhan. Hasil pengujian solusi dapat membawa tim kembali ke tahap empati atau perumusan masalah. Fleksibilitas ini membantu menyesuaikan solusi perubahan konteks, mengurangi risiko kegagalan besar, menghasilkan solusi yang lebih matang dan juga relevan. Selanjutnya ada optimis terhadap solusi. Design thinking didasari oleh keyakinan bahwa setiap masalah memiliki peluang solusi. Sikap optimis ini mendorong individu dan tim untuk terus mencoba dan belajar meskipun menghadapi keterbatasan sumber daya atau kegagalan awal. Optimisme dalam design thinking bukan berarti mengabaikan realitas, tetapi memandang keterbatasan sebagai peluang untuk berinovasi. Selanjutnya ada berorientasi pada proses dan pembelajaran design thinking, menempatkan proses pembelajaran sebagai bagian penting dari problem solving.
Keberhasilan tidak hanya diukur dari solusi akhir, tetapi juga dari pemahaman yang diperoleh selama proses. Dengan karakter ini, design thinking membantu membangun pola pikir reflektif, kemampuan belajar berkelanjutan, budaya inovasi yang sehat. Oke, selanjutnya di sini ada ringkasan konsep dan karakter design thinking. Oke, jadi secara keseluruhan, design thinking dapat dipahami sebagai pendekatan problem solving yang menekankan empati, kreativitas, kolaborasi, dan eksperimen dalam proses yang iteratif. Konsep dan karakter ini menjadikan design thinking relevan untuk diterapkan dalam berbagai konteks, mulai dari pendidikan, organisasi, pelayanan publik, hingga UMKM. Prinsip iteratif dalam design thinking. Design thinking bersifat iteratif dan tidak linear. 5 tahap design thinking tidak harus dilalui secara kaku dan berurutan. Umpan balik dari pengguna dapat membawa kita kembali ke tahap sebelumnya untuk merumuskan ulang masalah, mengembangkan ide baru, menyempurnakan solusi. Prinsip ini penting karena mengurangi risiko kegagalan besar, menghemat biaya dan waktu, menghasilkan solusi yang lebih tepat guna. Oke, selanjutnya ini ada tahapan design thinking. Yang pertama ini ada empathize. Tahap memahami pengguna melalui observasi, wawancara, dan keterlibatan langsung. Tujuannya menggali kebutuhan, motivasi, dan hambatan pengguna. Teknik yang digunakan antara lain empathy map dan 5 why. Yang kedua itu ada define. Tahap merumuskan masalah berdasarkan hasil empati. Rumusan masalah harus berorientasi pada pengguna, spesifik, dan membuka ruang solusi. Yang ketiga itu ada ideate. Tahap eksplorasi ide secara kreatif. Fokusnya menghasilkan sebanyak mungkin ide tanpa menghakimi. Teknik yang digunakan antara lain brainstorming, brainwriting, dan mind mapping. Yang keempat itu ada prototype, tahap menerjemahkan ide menjadi bentuk nyata. Prototype bersifat sederhana dan berfungsi sebagai alat belajar untuk menguji asumsi. Yang kelima itu ada tes, tahap menguji prototype kepada pengguna. Umpan balik digunakan untuk perbaikan solusi dan proses iterasi. Nah, yang selanjutnya ini ada contoh studi kasus implementasi design thinking nih. Untuk contoh yang pertama yaitu ada layanan jalan tol. Melalui empati terhadap pengguna, ditemukan bahwa masalah utama bukan hanya kemacetan, tetapi pengalaman pengguna secara keseluruhan. Solusi yang dikembangkan antara lain aplikasi layanan terpadu dan sistem pembayaran nirsentuh. Untuk contoh yang kedua yaitu ada UMKM kuliner. Melalui design thinking ditemukan bahwa masalah utama bukan harga, tetapi pengalaman pelanggan. Solusi sederhana seperti perbaikan menu, alur antrean, dan interaksi pelayanan terbukti meningkatkan kepuasan pelanggan.
Oke, selanjutnya ada kesimpulan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa design thinking adalah pendekatan problem solving yang human centric, kreatif, dan iteratif. Pendekatan ini membantu kita untuk memahami masalah secara lebih mendalam sebelum merancang solusi. Design thinking dapat diterapkan di berbagai konteks: pendidikan, organisasi, pelayanan publik, hingga UMKM, tanpa harus selalu menggunakan teknologi tinggi. Melalui design thinking, kita tidak hanya menghasilkan solusi, tetapi juga membangun pola pikir empatik, adaptif, dan inovatif. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.